Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Yayu Indarwati, salam guru penggerak dari Kabupaten Karanganyar. Berjumpa lagi. Mohon izin pada kesempatan ini saya menyampaikan koneksi antar materi tugas dari pendidikan guru penggerak 2.1 GA 9 pada modul memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu kebutuhan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada tiga, yaitu diferensiasi konten, mendiferensiasikan konten yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Dan diferensiasi proses, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan murid selama proses pembelajaran. Kemudian diferensiasi produk, berdiferensiasi dengan menunjukkan hasil pekerjaan atau karya pada guru. Selanjutnya, diferensiasi konten, yaitu kita kembali membahas tentang diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Contohnya, menggunakan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan, menyediakan bahan ajar dalam kaset, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan murid, menyajikan ide melalui sarana pendengaran dan penglihatan, menggunakan film bacaan, menggunakan kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide dan pengetahuan. Kemudian diferensiasi proses, tadi kita bahas bahwa proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sebagai contoh, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pusat minat yang mendorong murid untuk mengeksplorasi diri, menggunakan agenda pribadi atau daftar tugas yang ditulis oleh guru, menyediakan dukungan lainnya bagi murid yang berkebutuhan khusus, menyediakan waktu yang bervariasi murid dalam menyelesaikan tugasnya. Diferensiasi produk, hasil pekerjaan siswa, hasil pekerjaan murid, atau unjuk kerja yang ditunjukkan kepada guru, bisa berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, gambar, hasil laporan, dan ada sesuatu yang ada wujudnya. Sebagai contoh, diferensiasi produk memberikan murid pilihan cara mengekspresikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keberagaman tingkat ketangguhan, membolehkan murid bekerja sendiri atau berkelompok kecil, mendorong murid untuk membuat tugas mereka sendiri. Sedangkan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya adalah pembelajaran yang setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua, pengelompokan murid secara fleksibel, guru dan murid bekerja
pembelajaran bervariasi, murid dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat komitmen pelaksanaan, yaitu mengenai assessment, memperhatikan kesiapan, minat, dan bakat, menggunakan hasil asesmen untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, pembelajaran, dan evaluasi, memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, membuat penyesuaian, dilakukan kapan saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat dicegah atau tidak terjadi. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi proaktif dalam mengekspresikan pembelajaran, lebih kualitatif daripada kuantitatif, menyediakan pendekatan yang jamak untuk isi, proses, dan program, berpusat kepada murid, kemudian merupakan perpaduan antara pembelajaran individu dan pembelajaran kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi adalah organik atau alami. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi bersifat evolusioner. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan. Peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi menilai kesiapan murid melalui berbagai cara, membaca dan menafsirkan kecenderungan minat dan profil belajar murid, membuat berbagai cara agar murid dapat mengumpulkan informasi dan menggunakan berbagai cara agar murid dapat mengeksplorasi dan memilih, memberikan sarana yang bervariasi sehingga murid dapat berekspresi dan memperluas pemahaman. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid, dan menyusun RPP berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya melakukan refleksi dan evaluasi. RPP pembelajaran berdiferensiasi sama dengan RPP yang lainnya, hanya proses pembuatannya harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dengan melihat kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Skenario pembelajaran dalam RPP ini akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang dicapai dan bagaimana guru akan mengukur keterlibatan itu dan bagaimana cara guru membantu murid untuk mencapai tujuan tersebut dan mengerjakan pembelajaran. Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi yang didukung dan ditopang oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan nilai positif. Pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita melihat lagi bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih sama-sama. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Filosofi Ki Hajar Dewantara berprinsip mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada anak sesuai kebutuhan dan konteks zaman. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang keduanya sama-sama menunjukkan kebutuhan belajar. Dari sisi peran dan nilai guru penggerak, peran guru adalah pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan kelompok-kelompok praktis, mampu menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, mampu mendorong kerjasama antar guru, mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada guru. Dari nilai-nilai sebagai guru adalah mandiri, refleksif, kolaboratif, inovatif,
dan berpihak kepada murid. Peran dan nilai tersebut di atas dapat terrealisasi dengan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Artinya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi membuka kesempatan dan memfasilitasi guru untuk dapat mengaplikasikan peran dan nilai. Dari sisi visi guru penggerak, kita tahu bahwa visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil belajar Pancasila, yaitu belajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan peluang besar bagi guru untuk dapat mewujudkan visinya. Sejalan dengan itu, guru akan memfokuskan diri untuk menerapkan pembelajaran yang dapat memfasilitasi mewujudkan visinya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dari sisi budaya positif, dalam pembahasan budaya positif memberikan arahan dan pemahaman yang benar pada guru akan adanya disiplin positif, pemahaman terhadap pemenuhan kebutuhan murid yang melatari perilakunya, posisi kontrol yang ikhtiar seorang guru terhadap murid, kemudian pelibatan murid secara aktif dalam menyusun keyakinan kelas yang menjadi acuan untuk mendisiplinkan murid, sikap dan perilaku yang benar terhadap pelanggaran disiplin pada murid dengan restitusi. Penerapan yang konsisten terhadap hal-hal tersebut di atas akan mewujudkan budaya positif di sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Lingkungan belajar seperti itulah yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dampak penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru belajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dampak tersebut adalah wujud budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut hubungannya atau koneksinya dengan materi-materi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan.